Jadi seperti itu ya, seolah alam ini kayak memberikan sinyal. Mereka lelah juga mereka juga lelah untuk diekstraksi, dimanfaatkan terus. Jangan sampai alam menunjukkan kemarahan di tingkatan yang lebih tinggi. Ya itu ya. Nah itu dia yang menjadi persoalan, karena kalau misalkan alam itu, saya mau menyebutnya begini. Jika alam mungkin katakanlah, jika alam itu menunjukkan maskulinitasnya, misalnya, karena kan kita katakanlah di beberapa teori ataupun perspektif, itu kan kita selalu menyebut bahwa alam ini adalah ibu manusia. Dia feminim gitu kan. Makanya dia sifatnya mengayomi, melindungi, memberikan dan seterusnya. Tapi kalau di sisi lain, kalau misalkan alam ini diekstrak secara terus-menerus, secara masif, dieksploitasi secara habis-habisan, ya bisa saja alam ini memperlihatkan maskulinitasnya, dan di sisi lain kalau misalkan dia memperlihatkan maskulinitasnya, apa yang mau kita perbuat? Maksudnya tidak ada cara untuk kita menahan hal-hal yang seperti itu. Apalagi di Green Politics juga memandang seperti itu yang saya baca, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan yang mungkin memang sangat pesat, itu pun tidak akan menjadi jawaban yang tepat waktu pada saat alam itu sudah menunjukkan kemarahannya. Tidak akan mengejar itu. Ilmu pengetahuan tidak akan mengejar sampai di titik alam itu istilahnya sudah bosan dan merasa lelah untuk dieksploitasi dan kemudian meledak, dan kayak Farhad bilang tadi, istilahnya menunjukkan maskulinitasnya, sisi-sisinya yang lebih maskulin gitu ya. Ya itu yang kita tidak harapkan terjadi gitu, karena peradaban manusia juga, kalau kita bicara dari sisi posentris tadi, itu terancam juga tetap kalau alam tidak ini, karena alam itulah yang menjaga itu semua. Betul. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ranah yang ke HI-nya ya, ranah yang agak-agak lebih HI sedikit ini. Nah, beberapa saya baca ya, terkait dengan politik hijau, ada beberapa pandangan di dalam soal peran negara dalam hal ini. Itu saya baca juga, bahwa dalam ini beberapa pemikir ya, kayak Eckersley tadi, Godin dan segala macam, itu menganggap bahwa memang dalam hal ini salah satu solusi adalah melakukan desentralisasi, dalam hal ini demokratisasi dari sisi bagaimana masyarakat ini bisa lebih otonom gitu, istilahnya seperti itu ya, untuk menjaga lingkungan alam. Dalam hal ini negara harus lebih istilahnya menciptakan situasi yang lebih tidak tersentralistik bagi masyarakatnya. Namun di satu sisi pemikir-pemikir tadi juga mengatakan bahwa struktur global itu masih penting untuk menjaga atau menciptakan kondisi di mana masih ada yang bisa mengawasi terjadinya mekanisme di mana ekologi ini bisa istilahnya langkah-langkah untuk menjaga ekologi ini bisa dieksekusi dengan efektif. Jadi dalam hal ini di satu sisi ada desentralisasi dari pemikir-pemikir ini. Di sisi lain masih ada juga istilahnya anggapan bahwa masih perlu hierarki dalam tingkatan tertentu untuk istilahnya menciptakan kondisi di mana masih ada mekanisme yang bisa diawasi dalam kaitannya dengan bagaimana lingkungan hidup itu bisa dijaga oleh seluruh aktor-aktor di dunia internasional. Nah, Farhad sendiri memandangnya bagaimana peran negara, dan bagaimana seharusnya negara ini, apakah negara tidak penting itu ataukah masih penting, atau bagaimana dalam konteks politik hijau? Pertama kalau misalnya di yang kemarin ya, berdasarkan risetku, satu, ada beberapa substansi yang mungkin kita bisa jadikan sebagai acuan. Misalnya soal bahwa problem lingkungan hari ini adalah problem global. Nah, dan itu dirasakan oleh bukan segelintir manusia, tetapi hampir seluruh manusia yang ada di hampir, tetapi seluruh manusia yang ada di muka bumi. Itu yang terjadi. Nah, soal mengenai desentralisasi ataupun katakanlah semacam pembagian kekuasaan gitu. Ini kan kita mungkin sering mendengar istilah act locally, think globally, seperti itu. Itu jargonnya politik hijau juga. Nah, jadi desentralisasi itu dimaksudkan untuk bagaimana agar kekuasaan itu atau hal-hal yang sebetulnya sifatnya bisa diselesaikan di daerah itu tidak mesti ditangani oleh pusat. Nah, itu yang kata kunci dari desentralisasi itu. Tetapi di sisi kenapa dibuat seperti itu, karena pada dasarnya
katakanlah di berbagai negara itu ada local wisdom yang sebetulnya dia menjunjung tinggi hak-hak lingkungan. Nah, itu yang terjadi seperti katakanlah masyarakat adat yang menjaga alamnya, menjaga lingkungannya hanya untuk pertumbuhan hidupnya ke depan atau istilahnya kayak untuk menjaga masa depannya gitu, menjaga alam sama dengan menjaga masa depannya gitu, masa depan generasi. Nah, di selatan Sulawesi itu ada satu daerah yang menerapkan prinsipnya itu hampir mirip-mirip dengan green politik. Maksudku nilai-nilai yang ada dalam green politik itu coba diterapkan oleh masyarakat di salah satu daerah di selatan Sulawesi ini. Saya lupa namanya, tetapi itu ada. Dia konsepnya seperti ini. Ketika ada seorang perempuan dan laki-laki ingin menikah, maka dia harus menanam pohon minimal 3. Oh begitu. Dia harus menanam minimal 3. Karena pada dasarnya kalau misalkan dia menikah itu artinya dia sedang merencanakan kehidupan yang baru. Nah, betul, soal pertumbuhan populasi tadi kan. Betul. Kehidupan yang baru. Sedangkan di sisi lain kalau kehidupan yang baru itu tidak dibarengi dengan kehidupan alam yang juga baru, itu artinya tidak ada keseimbangan antara populasi manusia dengan populasi alam itu sendiri. Sangat progresif sekali pemikirannya. Artinya pertumbuhan populasi manusia, kita menghasilkan kehidupan baru, tapi kita harus juga menciptakan sumber buat kehidupan baru. Itu. Dari sisi alamnya, jadi kita tidak mengeksploitasi terus, kita menghasilkan juga, menciptakan. Sangat menarik. Oke, dari sisi negara mungkin melakukan desentralisasi tadi, dan politik hijau memang sangat-sangat mengarah ke sana sebenarnya. Bahwa negara itu harus lebih terdesentralisasi, memberikan ruang terhadap masyarakat lokal untuk bisa mengelola istilahnya daerahnya sesuai dengan kearifan lokal masing-masing, yang mungkin secara bukti empiris sudah banyak terbukti bahwa masyarakat lokal ini lebih sensitif terhadap kondisi lingkungan hidup, kondisi alamnya, ekologis, dan segala macam. Sehingga salah satu cita-cita politik hijau mungkin adalah sebuah negara di mana banyak masyarakat adat atau masyarakat lokal yang punya karakteristik masing-masing dan menjaga alam masing-masing gitu. Terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat itu. Nah, di sini mungkin ini dia agak-agak agak-agak sedikit bersinggungan dengan konsep anarkisme sebenarnya, dalam tingkatan tertentu, di mana pengeliminasian otoritas di atas, sehingga terjadi situasi yang cenderung lebih istilahnya sama rata gitu ya, sama antara masyarakat di sini. Bagaimana Farhad melihatnya? Memang ada kaitannya? Sebetulnya gini, kalau misalkan mau dikaitkan antara anarkisme, itu sebetulnya anarkisme itu kan radikal, maksudnya dibicara betul-betul mengkritik negara, karena negara hari ini adalah sumber dari ketertindasan yang dialami oleh manusia, misalnya seperti itu. Nah, green politik itu tidak punya tidak punya niatan untuk menghilangkan otoritas, tetapi dia semacam masih akan menggunakan otoritas itu, tetapi fungsinya itu tidak lagi dipusatkan hanya kepada dia sendiri. Maksudnya ini kan hanya kepada dia, maksudnya katakanlah dia semuanya yang mengurusi hal-hal yang substansial begitu. Nah, green politik tidak seperti itu, tetapi green politik justru memandang bahwa yang pertama tadi misalkan kita bicara struktur, bicara tentang demokrasi, bahwa konsepsi demokrasi yang ada ataupun struktur global yang ada hari ini itu harus diubah, harus dibenahi karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekosentris misalnya. Yang kedua adalah demokrasi yang kita lihat hanya dijadikan sebagai wadah untuk melanggengkan kapitalisme, karena itu yang ada. Demokrasi ini menjadi media, atau mungkin bisa dibilang begitu, menjadi media untuk melanggengkan bagaimana penindasan itu terjadi, pengrusakan terhadap lingkungan hidup itu terjadi. Jadi itu yang dikritik oleh green politik. Nah, walaupun jadi mungkin dalam tingkatan tertentu ada prinsip-prinsip anarkisme yang dipakai, tapi mungkin tidak di tingkatan di mana anarkisme yang ekstrim itu biasa istilahnya menyuarakan aspirasinya gitu ya. Dalam hal ini green politics memang dia beberapa pemikirnya itu masih mementingkan adanya otoritas, khususnya otoritas di tingkatan global ya. Karena global itu kan kayak Farhad bilang, isu lingkungan itu isu global, bukan isu satu negara lain tapi semua merasakan itu. Jadi mungkin tingkat otoritasnya mungkin
lebih ke ranah global. Nah, tapi di sisi lain di tingkatan negara itu masyarakat harus bisa lebih terdesentralisasi. Nah, salah satu kenapa itu penting ya, otoritas kalau yang saya baca juga di politik hijau adalah tentang bagaimana mekanisme untuk pelestarian lingkungan hidup ini bisa terus dibagi antara satu komunitas dengan komunitas lain. Nah, kalau tidak ada yang manage ini, yang istilahnya mengatur ini kelompok-kelompok masyarakat ini, bagaimana itu sharing informasi bisa terjadi. Nah, di situ, nah dia salah satunya caranya. Jadi otoritas itu bekerja sebagai caranya dia lestarikan lingkungan di daerah A itu begini. Daerah B mungkin bisa melakukan percontohan. Jadi dia kayak membagi informasi-informasi yang produktif dan efektif terkait dengan pelestarian lingkungan hidup supaya semua bisa mengakses informasi itu. Di situ mungkin letak salah satunya. Iya, artinya kayak otoritas ini hanya wadah bertemunya daripada kan yang ahli ataupun katakanlah yang memang bergerak di bidang itu di masyarakat ya, artinya dia menggunakan otoritas ini sebagai wadah. Seperti itu. Betul. Itu sangat-sangat menarik ya. Nah, terkait dengan isu lingkungan hidup ini dalam hubungan internasional seperti ini saat ini, sebagaimana kita ketahui, sebenarnya menarik kita mendiskusikan ini, tapi kadang porsi dari concern lingkungan hidup untuk dibahas di tingkatan global itu sangat minim ya. Ya, realitanya seperti itu, sayangnya ya. Unfortunately seperti itu. Apalagi kita bicara banyak soal fenomena yang terjadi di dunia internasional saat ini seperti power relations relasi kekuatan antar negara-negara besar di dunia, munculnya kekuatan besar baru kayak China yang istilahnya menjadi rival Amerika Serikat di ranah global, konflik yang terjadi, misalnya pergantian kekuasaan di Afghanistan dan segala macam sifatnya di tingkatan yang lebih sering dekat ke high politics gitu ya. Ya, sehingga lingkungan hidup ini istilahnya masih low politik, masih terpinggirkan dari narasi-narasi HI yang secara umum dibahas gitu. Menurutmu bagaimana ini posisi isu lingkungan hidup saat ini, dan menurutmu seharusnya seperti apa sih posisi isu lingkungan hidup dalam kajian HI? Saya menurutku gini, karena memang ini kan bumi ini kan sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Jadi soal-soal yang memang secara substansial tadi katakanlah yang tidak isu soal green politik ataupun lingkungan hidup itu tidak dikategorikan sebagai isu yang high politik misalkan, isu urgen gitu. Tetapi di sisi lain saya melihatnya begini, walaupun dia tidak dikategorikan sebagai high politik, karena ya pasti kita tahu bahwa orang yang mengontrol isu atau mereka entitas-entitas yang mengontrol isu hari ini itu kan punya kepentingan tersendiri, punya kepentingan entah itu profit misalkan untuk kekuasaan dan lain sebagainya. Nah, sedangkan isu yang seperti ini, isu soal lingkungan hidup dan seterusnya yang berkaitan dengan ekologi, itu kan kebanyakan disuarakan oleh kelompok-kelompok marginal kelompok-kelompok marginal, kelompok LSM, NGO dan seterusnya. Nah, saya memandangnya bahwa memang kalau dilihat dari konteks yang seperti itu, suatu saat nanti isu lingkungan hidup ini akan mengalami pergeseran yang betul-betul radikal di HI, karena kita mengetahui misalnya berbagai macam hal yang kita sudah sampaikan bahwa merusak lingkungan hidup atau melakukan eksploitasi terhadap lingkungan hidup itu adalah sesuatu yang tindakan yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia ataupun yang bukan manusia. Maka cara radikal yang paling dipakai ke depannya itu kemungkinan kita mungkin bisa menyebutnya ekoterorisme. Karena gini, itu kan di berbagai di Amerika Latin kalau tidak salah pada saat itu ada beberapa kelompok yang memang tindakannya itu cenderung ekoterorisme. Dia simulasinya seperti ini. Dia mencoba cara mereka untuk menghalangi orang menebang pohon maksud saya. Dia cara mereka menghalangi orang untuk menebang pohon. Agak
dengan cara yang radikal. Agak radikal lah. Dia justru menggunakan cara dengan memaku pohon itu. Kenapa? Karena kalau misalkan pohon itu dipaku, otomatis mata gergaji ini kan akan rusak kalau misalkan digunakan untuk itu. Intinya tidak bisa tertebang lah. Iya. Nah, di sisi lain, saya harapanku melihatnya seperti ini. Memang positivisme ini. Ya, ini kan aliran-aliran yang lebih postmodern, gitu. Aliran-aliran baru yang mungkin porsinya belum sebegitu signifikan dalam narasi HI secara umum. Tapi Farhad bilang mungkin ada pergeseran ya. Pasti akan ada pergeseran. Kalau mungkin concernnya dari kelompok-kelompok tadi yang menyuarakan itu makin tinggi, atau mungkin dari lingkungan kembali strikes back ya, environment strikes back lagi, mungkin dia menjadi narasi, gitu. Kan selama ini kan climate change itu yang orang sudah tahu tapi orang seolah itu tidak akan terjadi. Kita acuh tak acuh. Bagaimana kalau benar-benar terjadi kayak badai yang masif gitu di satu kawasan, bukan hanya di satu negara. Mau tidak mau itu dibicarakan lagi kan di tingkat global. Nah, pertanyaannya apakah menunggu ya? Menunggu sampai apakah kita akan menunggu sampai memang bumi ini sudah hancur atau gimana? Baru kita memulai narasi itu kan sudah sangat terlambat ya. Apalagi kajian HI ini memang sangat-sangat kaya. Memang sudah dibahas tapi mungkin belum terlalu mendapatkan porsi yang seharusnya ya. Karena alam itu dari logika ekosentrisme tadi itu ya punya posisi yang sama dengan manusia, sama perebutan kekuasaan antar manusia, antar negara. Alam itu punya posisi yang sama, ekologis punya hak yang sama, punya posisi yang sama, termasuk dalam perdebatan di isu-isu yang sifatnya ilmiah, akademik dan segala macam. Harusnya dia mendapatkan porsi yang sama juga ya. Jadi kita harapkan ini kajian HI warna lingkungan hidupnya makin menebal ke depannya. Khususnya di Unsulbar lah. Khususnya di Unsulbar ya, karena ada orang-orang kayak Farhad ya. Makin banyak ya. Artinya kan saya khawatirnya gini kan, ya sekalian ya, maksudnya bukan promosi juga tetapi beberapa hari yang lalu itu kan teman-teman sempat launching buku judulnya Mara Bahaya Terbit dari Timur, itu diterbitkan sama Jaringan Advokasi Tambang Nasional. Itu yang tempat kau ini sekarang ya? Tempat saya jadi ini. Maksudnya kita collab lah, bekerja sama dengan mereka. Di buku itu dituliskan beberapa pembangunan industri ekstraktif yang tersebar di kawasan timur Indonesia, misalkan di Maluku, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Papua itu ada. Nah, kalau misalkan kita tidak sadar sejak sekarang, seperti tadi yang saya katakan bahwa HI Unsulbar ini harus mulai tertarik gitu kan, terhadap isu-isu yang memang konsennya di lingkungan, begitu. Kalau misalkan kita tidak memulainya dari sekarang, kita artinya mempersiapkan bukan mempersiapkan tetapi melegitimasi kerusakan lingkungan hidup itu akan terjadi ke depannya. Kalau misalkan kita tidak mulai hari ini, tidak mulai bergerak dan lain-lain gitu. Berarti memang isu green politics dalam HI itu bisa kita dapatkan di sekitar kita sebenarnya ya. Maksudnya itu isu yang dekat ya. Karena lingkungan hidup kayak kita bahas tadi, isu global, berarti dia juga ada di sekitar kita. Dan itu kita bisa dapati di sekitar kita. Belajar green politics dalam HI, itu bisa kita implementasikan dengan merefleksikan dari fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Kayak yang kau bilang tadi. Salah satunya ke situ ya. Salah satu arahnya ke situ, supaya kita lebih sensitif lah terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Karena itu itu adalah tentang kehidupan kita juga ke depannya. Satu hal mungkin yang paling menarik dari sisi green politics soal kritiknya terhadap antroposentrisme tadi adalah kalau kita memang mau menjaga lingkungan hidup, jangan kita selalu istilahnya menjadikan langkah-langkah yang kita lakukan itu adalah dengan berlandaskan pada ini untuk menjaga anak cucu kita. Artinya kita hanya fokus pada spesies kita saja ya, spesies manusia saja. Bias kan kalau artinya kayak kita harus jaga lingkungan, kalau tidak anak cucu kita nanti bagaimana hidupnya. Mulailah sedikit ambil perspektif yang lebih holistik. Bahwa memang ekologis kayak green politics bilang.
punya hak yang sama. Berarti memang kita memperjuangkan mereka juga, bukan memperjuangkan dari sisi keberlangsungan kehidupan kita, tapi keberlangsungan ekologis lingkungan hidup secara mereka posisi yang sama dengan peradaban manusia kan, seperti itu. Jadi menjaganya seperti itu. Nah, kalau kita menjaga itu ya pastinya peradaban manusia juga terjaga juga, saling menjaga jadinya kan, seperti itu. Oke, Farhat, jadi apa sekarang planning ke depannya ini? Ya, untuk sementara saya masih kerja di itu ya? Masih collab sama teman-teman di Jatam, kawan-kawan di Jatam. Sementara ini kita melakukan advokasi di salah satu wilayah di Sulbar, salah satu desa di Sulbar, itu terkait daya rusak yang dihasilkan oleh industri ekstraktif di sana. Jadi kita sementara melakukan itu. Jadi kemungkinan besar akhir bulan nanti kayak saya bakalan turun lagi. Oh, iya. Jadi masih bergerak secara langsung di lapangan, masih di ranah itu ya? Iya. Mungkin kedepannya ada rencana mau jadi peneliti juga, akademisi juga? Boleh, saya punya rencana seperti itu untuk untuk fokus di riset misalnya. Karena hobi saya, bukan hobi tapi itu riset itu memang saya sangat suka sejak SMA waktu itu. Karena dulu beberapa tahun itu waktu awal-awal ini mulai mempelajari diskursus soal sosial politik misalnya, gerakan dan seterusnya. Riset itu bahkan jadi menjadi kebiasaan gitu. Iya, jadi kebiasaan. Itu kayak kemarin kan waktu ini waktu di awal-awal itu saya 2 tahun meriset soal G30S, gerakan 30 September. Karena didasari keingintahuan itu. Karena orang yang suka riset pasti tingkat keingintahuannya tinggi ya. Jadi dan itu sebenarnya profesi dosen itu diwarnai oleh keingintahuan yang tinggi dan riset tentunya tidak terpisahkan. Jadi ada kemungkinan juga lah ya ke depannya ya. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Mudah-mudahan ya. Ya, dia buat mahasiswa HI juga ya. Dari pengalamannya Farhat ini saya lihat. Jadi jangan jadikan skripsi itu kayak semacam penggugur kewajiban saja ya. Untuk kita lulus gitu. Bahwa skripsi itu sebenarnya peluang bagi Anda semua untuk mendapatkan lonjakan intelektualitas. Jadi ada loncatan kualitatif gitu yang didapatkan dari ini. Jadi betul-betul dijalani prosesnya ya, kayak yang kau lakukan kan. Kau berapa lama kerja skripsimu tuh? Ya setahun lebih. Dan kau pasti tidak terlalu memikirkan soal, wah kapan saya mau harus ada acara ini. Cepat orang tua harus ada acara. Boleh sih pikirkan itu, tapi pikirkan juga prosesnya. Betul. Dari proses itu kita bertumbuh. Jadi skripsi itu jangan hanya harus cepat selesai supaya menggugurkan kewajiban cepat lulus. Tapi di situ manfaatkan itu kesempatan, mungkin itu satu-satunya kesempatan Anda melakukan riset. Kalau nanti setelah dari S1 ternyata kalian jadi pengusaha, ini tidak riset, atau jadi berumah tangga, menikah tidak ada lagi riset. Kesempatan satu-satunya bisa jadi itu untuk melakukan riset. Jadi manfaatkan itu ya. Setuju ya? Sepakat sekali soal yang begituan, karena kemarin saya prinsipnya juga seperti ini. Saya tidak mau melahirkan sesuatu yang memang tidak punya kualitas. Betul. Karena kan kebanyakan kalau bukan kebanyakan, tetapi saya tidak mau itu, maksudnya memposisikan diriku sebagai mahasiswa yang sama dengan mahasiswa yang ada, yang pada umumnya. Yang memposisikan itu. Maksudnya mau selesai menjadikan skripsi itu hanya sebagai penghambat gitu. Jadi harus segera diselesaikan. Tapi saya mau menghasilkan sesuatu yang memang punya kualitas. Walaupun misalkan di skripsiku pasti akan ada sangat banyak juga mungkin cacatnya atau namanya proses akademik seperti itu. Proses ilmiah saling mendebat satu sama lain. Dan itu justru dinikmati prosesnya itu. Skripsi itu. Jadi entah kalian selesai cepat skripsinya atau tidak, tapi fokus di prosesnya menurut saya sih. Supaya kalian dapat manfaat juga dari situ. Ada loncatan dan kau rasakan itu kan? Saya mengerjakan skripsi itu toh? Saya merasakan betul. Jadi selama meriset itu dalam waktu 1 tahun itu sejak tidak salah dari dari April 2020 selesainya baru kemarin. Jadi kau rasakan betul manfaatnya dari sisi intelektualitasmu itu ada terisi itu. Betul. Tidak hanya sekedar
itu menjadi apa ya, arsip yang disimpan dan tidak pernah dibuka-buka lagi gitu. Ya, kekhawatiranku seperti itu. Hanya sekedar menukar itu dengan ijazah gitu kan istilahnya. Nah, iya, karena saya punya ini apa ya, target juga ke depannya saya mau jadikan skripsi itu sebagai buku. Ya, makanya boleh, saya boleh. betul-betul mengerjakannya dengan serius, hati, dengan ya, serius. ya. Begitu seharusnya idealnya ya. Oke, thank you, Reni. Thank you ya, sudah hadir di konten ini, pembicaraan yang sangat menarik. Semoga lah concern lingkungan hidup ini makin membukalah ke narasi-narasi yang sifatnya lebih prioritas betul. ke depannya ya. Oke, thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.